Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Suryaningsih. Saya dari kelas 1B1, program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pendidikan Pancasila Meningkatkan Peran Mahasiswa Indonesia Mencegah Korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat. Faktor tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri sendiri, misalnya sifat tamak dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri, misalnya faktor politik, faktor hukum, faktor organisasi, dan faktor ekonomi. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Statistik terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi ini di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2004, penuntutan terhadap kasus korupsi hanya berjumlah 2 dalam setahun. Namun, terus meningkat hingga menjadi 62 tuntutan kasus korupsi di tahun 2015. Pada dasarnya, korupsi adalah benalu bagi pemerintahan, dan korupsi adalah penghalang untuk majunya negara untuk mencapai yang lebih baik. Pemberantasan korupsi sampai sekarang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena pada penyelesaian tidak adil bagi hati nurani rakyat Indonesia, karena seringkali penyelesaian kasusnya selalu berlarut-larut. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai agen penggerak bangsa untuk mencegah maraknya kasus korupsi di Indonesia. Yang kedua, korupsi dalam perspektif Pancasila. Tindakan-tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewangan dari butir-butir Pancasila. Yang ketiga, pendidikan Pancasila meningkatkan peran mahasiswa untuk mencegah korupsi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling korup di Asia, bahkan di dunia. Salah satu dan pencegah korupsi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan pendidikan Pancasila. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara. Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang dimiliki salah satu misinya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional, pendidikan Pancasila pada dasarnya merupakan warga pedagosis, pembangunan watak dan karakter bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Pancasila merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter. Dari sisi karakteristik, pendidikan Pancasila berisi pengetahuan, keterampilan, karakteristik, dan kewarganegaraan, serta tentunya juga membina mahasiswa untuk bergerak aktif, membasmi tindakan korupsi. Dari sisi sasaran, pendidikan Pancasila mengarah pada terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, terampil, menaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, inovatif, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, demokratis dan bertanggung jawab, serta mendorong sikap anti korupsi. Pendidikan Pancasila dapat meningkatkan peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya korupsi melalui beberapa tindakan. Yang pertama, molaritas, identifikasi korupsi, pelaporan, dan generasi masa depan. Oke, sampai sini saja saya menjelaskan tentang makalah saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.